Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufron. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang peran ekonomi moneter dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Yaitu tindakan yang dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai kestabilan ekonomi. Sedangkan untuk fungsi utama kebijakan moneter itu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menstabilkan nilai tukar mata uang domestik. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan moneter. Sebelum aku menjelaskan tujuan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam suku bunga di suatu negara. Adapun tujuan kebijakan moneter adalah pertama, yakni tujuan dari kebijakan moneter adalah mengontrol inflasi, yang mana menjaga harga stabil untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Dengan menjaga stabilitas keuangan, mengurangi risiko krisis keuangan dengan mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga yang beredar di suatu negara. Adapun tujuan atau instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, salah satunya adalah pertama, instrumennya suku bunga, menentukan suku bunga untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan simpanan. Dengan demikian, kebijakan moneter dapat membantu mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan di suatu negara. Selanjutnya yang keempat, jenis kebijakan moneter. A. Ekspansi moneter easing, di mana dilakukan saat ekonomi melemah. Bank sentral menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong konsumsi dan investasi. B. Kontraktif moneter tightening, di mana dilakukan saat inflasi meningkat. Bank sentral menaikkan suku bunga dan mengurangi likuiditas untuk menekankan permintaan. Selanjutnya yang kelima, peran strategis bank sentral, di mana bank sentral berperan sebagai A. Lender of last resort, memberikan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan jangka pendek. B. Pengendali inflasi, di mana bank melalui kebijakan moneter yang terukur berusaha untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya C. Penjaga stabilitas sistem keuangan, di mana mengawasi sektor perbankan dan pasar keuangan. Yang D. Pemeliharaan nilai tukar, terutama di negara dengan sistem kurs mengambang terkendali. Dampak kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi, yaitu kebijakan ekspansif seperti peningkatan pemerintah atau penurunan suku bunga, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan. Tetapi kalau permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan produk barang dan jasa, maka terjadilah kelebihan permintaan dan harga barang dan jasa naik karena barang yang tersedia lebih sedikit dari permintaan. Dan apa itu kebijakan ekspansif? Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah atau bank sentral untuk meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya saat resesi atau pertumbuhan lambat. Contoh, menurunkan suku bunga, peningkatan belanja negara, menurunkan pajak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi.
dorongan likuiditas misalnya lewat penurunan suku bunga, stimulus fiskal atau pelonggaran moneter dan menambah beredarnya uang di masyarakat, mempermudah akses pinjaman dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar yaitu suku bunga rendah membuat investasi dalam mata uang domestik jadi kurang menarik bagi investor. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang domestik menurun dan investor lebih memilih menaruh dananya di negara lain dan penawarnya suku bunganya lebih tinggi dan mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing. Yang keempat, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ialah kebijakan ekspansif memang punya potensi besar untuk menurunkan tingkat pengangguran dikarenakan kebijakan ekspansif seperti meningkatkan belanja pemerintah atau penurunan suku bunga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian meningkatkan permintaan barang dan jasa. Saat permintaan naik, perusahaan untuk produksi lebih banyak dan pekerjaan lebih banyak. Akibatnya lapangan kerja bertambah dan pengangguran menurun. Saya akan menjelaskan tantangan kebijakan modern. Globalisasi keuangan. Arus modal asing yang masuk dan keluar sangat mempengaruhi aktivitas kebijakan modern. Dual mandate. Bank sentral seringkali harus menyeimbangkan antara inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi. Digital sistem pembayaran. Perkembangan mata uang digital CBDC dan kripto menentang kontrol konvensional atas suplai uang. Kesimpulan, kebijakan moneter memainkan peran sentral dalam menjaga stabilisasi perekonomian. Keberhasilan kebijakan ini tergantung pada akurasi instrumen, kredibilitas bank sentral, serta respon masyarakat dan pelaku pasar. Oleh karena itu koordinasi antara kebijakan sentral, kebijakan moneter dan fiskal menjadi penting, terutama dalam menghadapi krisis atau ketidakpastian ekonomi global. Baik, begitu saja penjelasan dari saya.